Informasi terbaru di mekanisme pelatihan Kartu Prakerja 2023. Apakah pelatihan prakerja tidak bisa diwakilkan dan wajib si pemilik akun untuk mengikuti pelatihannya itu entah secara online maupun secara offline? Nah, ternyata di sini ada informasi yang penting yang terbaru dari pihak prakerja yang tentu saja bikin kita lebih lega. Nah, jadi di sini untuk seluruh peserta ataupun pendaftar di Kartu Prakerja wajib mengetahui informasi penting ini. So, untuk informasi secara lengkap pastikan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi di program Kartu Prakerja. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update di program Kartu Prakerja, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram admin ini dia @heruagstian. Karena nanti apabila ada informasi update di program Kartu Prakerja, akan kita share secara cepat melalui akun Instagram admin. Nah, oke sobat, di sini kita akan membahas untuk mekanisme ataupun untuk melakukan pelatihan di Kartu Prakerja terbaru di tahun 2023. Nah, di sini banyak ya teman-teman itu yang bertanya dan suruh membahas terkait hal penting ini. Karena tentu saja di sini banyak juga mungkin dari kita yang membantu mendaftarkan orang lain, entah itu mungkin orang tuanya atau mungkin saudaranya, dan yang mungkin saja berkesibukan pada jam-jam tertentu ataupun waktu-waktu tertentu. Nah, di prakerja skema normal ini ada 3 metode pelatihan yang bisa kita pilih. Ada yang menggunakan online, ada yang bauran, dan juga ada yang offline ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman itu bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Dan apabila teman-teman itu memilih pelatihannya mirip dengan di tahun lalu, ya kita pilih saja yang online. Tetapi di online ini tidak hanya menonton video saja, seperti informasi dalam ini dia teman-teman. Nah, di sini untuk pelatihan secara online pun sesinya akan ada Zoom ya teman-teman. Nah, jadi di sini nanti untuk Zoom itu skemanya seperti apa akan kita bahas juga. Apakah wajib on cam atau tatap muka, atau seperti dulu nih untuk webinarnya itu cuman kita mendengarkan saja tanpa harus tatap muka. Nah, di sini kita sudah menggali informasi secara detail, secara lengkap kepada pihak CS Prakerja. Yang pertama, kita bertanya apakah untuk pelatihan di Kartu Prakerja itu bisa diwakilkan. Lalu yang kedua, bagaimana jika si pemilik akun ini berhalangan hadir untuk melakukan pelatihan, entah itu secara online maupun secara offline. Lalu yang ketiga, apakah dari pihak prakerja mengirimkan foto data dari pemilik akun supaya untuk lembaga pelatihannya ini tahu nih kalau pemilik akun A ini benar-benar orangnya yang A itu seperti ini. Nah, jadi di sini akan kita bahas tuntas dan ini dia jawaban dari CS Prakerja. Baik Bapak Heru, perihal apa yang bisa kami bantu? Oke Kak, di sini mau menanyakan ya Kak terkait untuk mekanisme pelatihan di Kartu Prakerja di skema normal nih Kak. Nah, kan ada 3 metode pelatihan ya Kak. Ada yang online, ada yang offline, dan juga bauran ya. Nah, ini kan untuk pelatihan yang secara online itu kan kita akan melakukan pelatihannya itu ini ya Kak, dengan ada yang webinar juga ya. Nah, pada bagian pelatihan di webinar itu, apakah kita wajib on cam Kak atau enggak gitu? Baik, untuk skema pelatihan secara online sendiri di sini disesuaikan kembali Bapak terhadap masing-masing lembaga pelatihannya. Jadi jika memang dari lembaga pelatihannya itu mewajibkan untuk on cam atau webcam, itu Bapak bisa mengikuti sesuai petunjuk yang diarahkan. Namun memang jika memang tidak ada arahan untuk on cam atau webcam, itu tidak mengaktifkan kamera juga tidak masalah Bapak. Jadi nanti jika Bapak melakukan pelatihan, nanti bisa disesuaikan kembali dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing lembaga pelatihannya. Seperti itu Bapak Heru. Oke, jadi di sini dari PMO Kartu Prakerja itu tidak ada jaknisnya ya, ataukah peraturannya nih?
Baik, iya untuk dari manajemen pelaksana sendiri di sini tidak ada untuk teknis harus on cam atau tidak. Jadi memang disesuaikan kembali untuk masing-masing lembaga pelatihannya seperti itu, Bapak Heru. Oke Kak. Oke, jadi sudah fix ya ini peraturannya di PMO Kartu Prakerja itu ndak ada kita wajib on cam gitu ya. Dan kembali lagi semua diserahkan ke pihak pelatihannya, Kak. Betul Bapak Heru, seperti itu. Untuk informasi yang disampaikan apakah sudah cukup jelas Bapak Sudah Heru? cukup jelas Kak. Lalu ini Kak, seumpamanya ini Kak, Baik. satu lagi minta tolong dijawab ya. Nah jadi gini, seumpamanya kita itu lolos di program Kartu Prakerja, kita sudah lolos nih di program Kartu Prakerja, tetapi kan di sini untuk jadwal pelatihan secara online itu mengikuti jadwal dari lembaga pelatihan kan. Nah apabila nih kita berhalangan nggak bisa hadir, apakah ini boleh diwakilkan Kak gitu Kak? Saat ini kami informasikan bahwa untuk yang mengikuti pelatihan itu memang harus dari pesertanya langsung Pak, karena memang untuk tujuannya adalah untuk peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Jadi harus pesertanya langsung yang mengikuti dan tidak dapat diwakilkan, seperti itu Bapak Heru. Nanti apabila memang ada halangan atau ada kendala, dapat menghubungi pihak lembaga pelatihannya terlebih dahulu agar dapat dicarikan solusinya. Apakah informasinya sudah cukup jelas, Bapak Heru? Sudah cukup Kak. Lalu satu lagi Kak pertanyaannya Kak. Ya. Apakah dari pihak prakerja mengirimkan data seperti foto para peserta yang lolos di program Kartu Prakerja Kak? Contohnya saya ambil pelatihan di lembaga Siap Kerja nih. Nah apakah dari PMO Prakerja itu mengirimkan data seperti foto ataupun data yang lainnya, identitas lah yang bisa dikenali pada saat umpamanya on cam Kak gitu Kak? Baik, untuk saat ini kami belum mengetahui pastinya Pak, dikarenakan memang itu merupakan wewenang dari pihak Kartu Prakerja. Jadi yang terakhir tadi intinya ndak ada informasi ya Kak terkait untuk pengiriman data yang dilakukan oleh pihak prakerja kepada lembaga pelatihan ya? Untuk saat ini kami belum mengetahui mengenai informasi tersebut Pak. Oke Kak, sip, thank you Kak untuk informasinya. Nah, itu tadi adalah jawaban dari CS Prakerja. Di sini sudah terjawab secara lengkap ya, teman-teman. Untuk yang pertama terlebih dahulu, apakah pelatihan itu bisa diwakilkan dan memang sebenarnya tidak boleh diwakilkan ya, teman-teman. Sesuai dengan postingan akun resmi Instagram Prakerja yang itu dia tadi. Tetapi di sini saat kita tanya, apabila dalam sebuah kondisi tertentu si pemilik akun itu berhalangan untuk hadir ataupun ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pelatihan di program Kartu Prakerja ya teman-teman, hal tersebut dikembalikan lagi ke lembaga pelatihan teman-teman. Nah apabila ya di lembaga pelatihan itu memperbolehkan, nah tentu saja jika ini sudah diserahkan ke lembaga pelatihan dan apabila di lembaga pelatihan itu boleh, tentu saja hal ini bisa saja terjadi, bisa kita lakukan ya teman-teman sesuai dengan informasi yang diberikan CS Prakerja tadi. Tetapi ingat di sini apabila lembaga pelatihannya memperbolehkan. Lalu juga untuk di pelatihan program Kartu Prakerja yang webinarnya. Nah, karena kita kan tidak cuma nonton video saja, nanti akan ada webinarnya juga, teman-teman. Nah, apakah di webinar tersebut akan secara tatap muka atau on cam atau cuman mendengarkan saja dan kita mengikuti materi yang di sana seperti di tahun lalu? Di sini juga dikembalikan lagi untuk secara teknisnya ke pihak lembaga pelatihan teman-teman. Nah jadi di sini lebih ke lembaga pelatihan saja seperti apakah nantinya akan melakukan pelatihan kepada peserta di program Kartu Prakerja. Dan menurut saya ya teman-teman dari lembaga pelatihan sendiri tentu saja tidak akan mempersulit para pesertanya. Karena kita juga sudah mengeluarkan uang dari saldo pelatihan kita untuk membeli pelatihan di lembaga pelatihan tersebut. Dan untuk peluang dari pelatihan itu mempersulit peserta Kartu Prakerja itu kecil teman-teman. Dan mudah-mudahan saja dari semua lembaga pelatihan itu akan lebih mempermudahkan
kepada seluruh peserta di program Kartu Prakerja. Syarat-syaratnya semoga saja dibuat lebih mudah. Lanjut di sini kita juga menanyakan ya terkait untuk informasi dari pemilik akun. Nah, saya tanyakan, umpamanya dengan akun si A ini, apakah datanya seperti foto itu akan dikirimkan ke lembaga pelatihan supaya lembaga pelatihan itu tahu kalau pemilik akun A ini mukanya itu seperti ini, saat pelatihan nanti wajahnya seperti ini. Dan di situ tidak ada informasi ya teman-teman terkait hal tersebut yang kita tanyakan ke CS Prakerja. Nah, apabila dari pihak prakerjanya pun tidak memberikan informasi seperti data foto yang dikirimkan ke lembaga pelatihan, kan lembaga pelatihan nggak tahu nih pemilik akun si A ini wajahnya seperti apa nanti saat melakukan pelatihan. Ataukah mungkin nanti ada ketentuan khusus ya teman-teman, seperti verifikasi data terlebih dahulu seperti KTP, menunjukkan KTP atau yang lain, kita juga nggak tahu. Kita coba lihat saja nanti teman-teman, apabila sudah ada informasi update-nya pasti akan kita update di channel kita ini. Tetapi setidaknya di sini kita sudah lebih lega dengan mendengarkan penjelasan dari CS Prakerja tadi, di mana untuk secara teknisnya di lapangan itu sudah diserahkan ke pihak lapangan ataupun lembaga pelatihan ya teman-teman. Nah oke sobat, sekian informasi dari saya, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.